dilihat dari peta sebarannya, saat ini COVID-19 sudah ada di 30 provinsi. Di tengah-tengah kondisi bangsa dan dunia saat ini sedang dalam kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, marilah kita sebagai garam dan terang dunia bersatu menyebarkan iman, damai, dan pengharapan. Untuk itu, kami dari StarKid mau memuji dan menyembah Tuhan bersama. Karena kami percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan kami. Untuk itu kami memilih memuji dan menyembah Dia, Tuhan kami. So, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati dan menjaga selalu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya, kita semua yakin masih antusias untuk ibadah hari ini, amin. Dan biarlah ibadah kita hari ini, puji-pujian yang kita berikan, penyembahan yang kita persembahkan, dan tentunya firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita, menjadi berkat buat Anda, buat kita semua yang ada. Terima kasih Bapak, mari kita mau satukan hati kita mau satukan pikiran kita, biar beberapa waktu yang singkat ke depan gak sia-sia kita mau pakai dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang menyertai kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini Tuhan, kami duduk diam, kami beribadah, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Kami bisa bernafas, kami bisa makan, kami bisa berkumpul bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing, semua karena berkat Tuhan.
Dan kami tahu Tuhan Allah yang setia, Allah yang baik. Maka itu kami Tuhan mau mempersembahkan yang terbaik puji-pujian. Karena kami gak bisa balas kasih-Mu yang besar buat kami. Biarlah puji-pujian ini mengharumkan nama-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan berkati firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan. Menguatkan kami, meneguhkan hati kami. Sebab kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Hati kami percaya hanya kepada Yesus. Yang kasihnya gak pernah terbatas. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami, puji-pujian, penyembahan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita mau bersorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Jemaat yang ada di rumah boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Yuk. Bahkan kalau saat ini menjerat kami, menyesakkan kami, membuat kami terdesak, sakit, lemah, tapi kami tahu Tuhan Yesus selalu
Shalom. Salam sukacita, merdeka. Merdeka. Hari ini kita bersukacita, kita ada, dan kita akan beribadah bersama-sama. Dan saya percaya di tempat saudara, dimanapun engkau berada, saya yakin dan percaya hadirat Tuhan yang sudah turun ada di tengah-tengah kita, telah memberkati lewat pujian penyembahan yang begitu luar biasa. Dan saya yakin tiba saatnya kita akan diberkati lewat firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang akan memberi pencerahan, memberi kepada kita penerangan, memberi kepada kita damai sejahtera, memberi kepada kita petunjuk, memberi jalan, memberi segalanya. Dan saya yakin saat ini Tuhan yang sudah hadir, Dia ingin memberkati saudara dan memberkati saya. Amin. Yang diberkati katakan amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kembali kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu, karena kami telah diberkati banyak lewat tuntunan, pimpinan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga pagi hari ini kami tetap ada sebagaimana kami ada. Berkati, urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu yang mendengarkannya. Sampaikan kebenaran firman-Mu dan dimeteraikan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Sekali lagi, biar segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Bapa di surga yang patut menerima setiap pujian, penyembahan, dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sebuah tema yaitu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sebagai seorang Kristiani. Sekali lagi, tema pada hari ini yaitu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sebagai seorang Kristiani. Kita tahu minggu kemarin baru saja bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Di tengah situasi dan kondisi yang saat ini kita sedang alami, yaitu ada pandemi COVID-19. Namun, dengan demikian tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menyertai dan melindungi setiap saudara dan saya, yang telah menyertai, melindungi, memberkati seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Setelah rakyat Indonesia merebut kemerdekaan dan memproklamirkan kemerdekaan tersebut di tahun 1945, maka seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen bangsa harus dapat mempertahankan dan mengisi kemerdekaan ini dengan semangat juang 45, dengan kerja keras, dan juga dengan persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Amin. Untuk apa? Untuk supaya kita dapat membangun negeri yang kita cintai. Karena kita bersyukur kita berada, kita tinggal di bumi pertiwi, di bumi Indonesia yang sangat kaya raya akan berkat Allah. Baik udaranya, alamnya, tanahnya, lautannya, dan sebagainya. Semua merupakan pemberian Tuhan, berkat Allah yang tak ternilai. Oleh sebab itu, kita hidup di bumi Indonesia, kita bersyukur, dan mari saya mengajak kepada setiap kita, bagian yang kecil dari bangsa ini, untuk kita membangun bersama-sama, mengisi atau mempertahankan kemerdekaan ini, bahkan mengisi kemerdekaan ini dengan maksimal. Amin. Dengan demikian, saya percaya kita tidak berjuang lagi seperti para pahlawan kita yang telah berjuang melawan penjajah dengan keringat mereka, dengan air mata mereka, dengan pengorbanan mereka, dengan darah dan dengan nyawa. Tapi kita sebagai bagian daripada anak bangsa harus juga berjuang untuk mengentaskan kemiskinan. Kita juga harus berjuang untuk keadilan. Kita juga harus berjuang untuk NKRI yang harus tetap utuh. Dan hari ini saya rindu sebagai bagian daripada rakyat Indonesia
yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita tahu bahwa saudara dan saya juga telah dimerdekakan oleh Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kita yang sudah selamat dan kita yang sudah merdeka, mari kita berjuang dan kita sudah berperang dan kita telah berhasil dan menang dan kita disebut para pahlawan iman yang telah mengalahkan ujian dan cobaan dari si iblis, yang telah mengalahkan ujian dan cobaan yang Allah izinkan, yang telah mengalahkan ujian dan cobaan atas diri kita sendiri. Dan perjuangan peperangan kepada diri kita sendiri merupakan yang tersulit di antara yang lain yang seperti tadi saya sebutkan. Tetapi bukan berarti tidak mungkin, bukan berarti tidak bisa, tapi kita mampu karena kita percaya, kita tahu ada Allah yang menyertai kita semua. Katakan amin. Oleh sebab itu, atas ujian, cobaan, dan hal-hal lain tersebut yang merupakan peperangan yang kita telah mengalahkannya dan kita telah berhasil mengatasi semuanya itu, dan kita saat ini adalah orang-orang yang disebut orang-orang yang sudah merdeka. Amin. Merdeka. Amin. Merdeka. Amin. Merdeka secara bangsa dan negara, merdeka juga secara anak Tuhan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Ini adalah kemenangan yang terbesar. Haleluya. Kemenangan yang luar biasa. Olehnya kita harus syukuri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka sebagai orang yang percaya, sebagai rakyat Indonesia, tapi yang percaya kepada Kristus Tuhan, apa yang menjadi bagian saudara dan saya sebagai orang beriman yang harus kita lakukan untuk mempertahankan, bahkan untuk mengisi kemerdekaan di dalam Kristus? Amin. Saudara, kita tidak boleh hidup begini saja, merasa puas, merasa nyaman, merasa enak, merasa bersyukur, sepertinya tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Tidak demikian, hidup ini adalah begitu singkat. Dalam kehidupan yang begitu singkat, mari supaya hidup kita ini berarti dan memuliakan nama Tuhan. Supaya hidup kita punya sebuah nilai, sehingga pada waktu kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan meninggalkan legasi-legasi yang sangat berharga bagi anak cucu kita. Amin. Untuk itu, saya mengajak kepada setiap kita, orang percaya, untuk kita mengerti bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan tersebut. Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu? Mari saya mengajak kepada setiap kita untuk sama-sama membaca di dalam Galatia pasal yang ke-5. Ayat yang pertama. Ada beberapa kiat yang Tuhan ajarkan untuk kita dapat mempertahankan kemerdekaan yang engkau dan saya telah raih. Katakan amin. Amin. Galatia 5 ayat yang pertama berbunyi demikian. Mari kita sama-sama membaca. Dengan perikop kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal yang pertama untuk mempertahankan kemerdekaan sebagai orang Kristiani, orang Kristen, yaitu saudara dan saya. Apa yang Tuhan mau? Supaya Tuhan mengajar kepada kita untuk tetap berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Amin. Ini penting saudara. Sehingga kita menyadari hidup kita tidak sama lagi
sebagai manusia-manusia yang tadinya masih terikat, masih dibelenggu oleh dosa. Lah kita semua telah dimerdekakan lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia telah bayar dengan harga yang mahal. Dan dia bayar lunas untukmu dan untukku. Untuk itu, sebagai orang yang telah dimerdekakan, jelas di sini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dan karena itu, berdirilah teguh. Kita tidak boleh goyah. Amin. Kita tidak boleh melenceng. Dan kita harus percaya diri bahwa kita boleh ada karena anugerah Allah. Dan kita boleh ada karena penyertaannya yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita ada karena tuntunannya, karena hikmatnya, karena berkat-berkatnya, karena pelindungannya, karena kemerdekaannya yang telah diberikan kepada setiap kita secara cuma-cuma. Amin. Di samping kita harus berdiri tetap teguh di dalam Kristus. Maka Tuhan ingatkan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kalau tadinya sebelum kita dimerdekakan, sebelum kita diampuni dosa kita, sebelum kita dilepaskan daripada belenggu dosa yang mengikat kita, maka kita semua adalah orang-orang yang ada di dalam kuk perhambaan. Saya tidak tahu kuk perhambaan yang saudara dan saya kerjakan apa. Mungkin ada orang yang tadinya hidup ya yang sehari-hari suka minum, bermabuk-mabukan, merokok, pulang pagi, berjudi, ya saudara, dan lain sebagainya. Sehingga kuk tersebut setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, maka kita tidak boleh lagi ada kuk perhambaan tersebut. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, sudah bebas. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Ya, oleh sebab itu, untuk mempertahankan kemerdekaan, kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Kuk perhambaan itu seperti yang tadi saya katakan ataupun lain-lain yang saya tidak tahu. Tetapi yang jelas Tuhan mau supaya jangan ada lagi kuk perhambaan yang membuat kita diperhamba, diperbudak oleh kejahatan, diperbudak oleh ketidakbenaran, diperbudak oleh dosa. Yang kedua, apa yang Tuhan mau untuk kita mempertahankan kemerdekaan? Kita bisa baca sama-sama di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13a berbunyi sebagai berikut. Galatia 5 ayat yang ke-13a. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Sampai di sini dulu. Saudara, hal yang kedua, di mana mempertahankan kemerdekaan itu yang dari Tuhan, maka firman Tuhan dengan jelas, setiap saudara dan saya, kita telah dipanggil untuk merdeka. Untuk merdeka. Untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bukan cuma untuk kehidupan berbuat dosa, tetapi untuk kehidupan dalam dosa, artinya sebuah kehidupan yang dikuasai oleh dosa, yang akan menjadikan kita sebagai budak, sebagai hamba, sebagai orang yang tetap hidup dalam kuk perhambaan. Jelas di sini, setiap kita yang telah dipanggil untuk merdeka, dan sekarang kita sudah merdeka, Amin. kita tidak boleh mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan dalam kehidupan Dalam dosa. dalam dosa. Untuk kehidupan dalam dosa. Saudara, di sini jelas Tuhan benci perbuatan dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa.
Amin. Termasuk saudara, termasuk saya. Amin. Kita telah dimerdekakan, kita telah bebas, kita tidak hidup lagi daripada dosa tersebut. Oleh sebab itu, jangan mempergunakan kesempatan kemerdekaan ini untuk berbuat dosa, bahkan hidup dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Amin. Dosa itu banyak. Lain kesempatan saya akan menerangkan. Maka di minggu pertama saya akan khusus berbicara bagaimana menjadi hamba kebenaran atau hamba iblis atau hambanya setan atau diperhamba oleh dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak mau lagi kalau kita sebagai orang yang merdeka, tapi justru mempergunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, untuk hidup dalam dosa. Ini dijauhkan dan jangan terjadi dalam hidup ini. Supaya dengan demikian kita telah mempertahankan kemerdekaan yang telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Oh, sungguh luar biasa. Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik. Teramat baik. Amin. Haleluya. Hal yang ketiga, Yohanes 8 ayat yang ke-32. Haleluya. Yohanes 8 ayat yang ke-32 berbunyi demikian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Artinya apa? Hal yang ketiga yang harus dilakukan oleh setiap anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh kasih Kristus, yaitu yang ketiga, hidup dalam kebenaran. Amin. Katakan sama-sama, hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Saya mau hidup selalu dalam kebenaran. Saya mau hidup selalu dalam Haleluya. kebenaran. Haleluya. Saya percaya kita mampu. Amin. Saudara, kalau tadinya kita hidup tidak dalam kebenaran, banyak tipu muslihat, banyak kata-kata bohong, banyak perbuatan kita yang menyusahkan orang lain, yang tidak terpuji, banyak hal-hal yang tidak benar yang kita lakukan, baik lewat perbuatan kita, tingkah laku kita, sikap kita, tutur kata kita. Mari, Tuhan bilang setelah kita dimerdekakan, kita adalah anak-anak terang, anak-anak yang hidup dalam kebenaran. Amin. Oleh sebab itu, Tuhan mau bahwa kita hidup dalam kebenaran. Amin. Saya percaya ini sulit, tapi pasti mampu. Amin. Karena Tuhan yang memampukan kita. Nah, itu tadi 3 hal. Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan. Sekarang, yang berikutnya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan. Lah, ini penting. Kenapa seperti tadi saya bilang, hidup ini sekali. Bukan karena jangka waktunya yang begitu pendek, tapi juga biarlah hidup kita berarti dan dirasakan kebaikannya, manfaatnya, kemanisannya. Amin. Kepada setiap orang. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari, bagaimana untuk mengisi kemerdekaan tersebut? Kita sama-sama membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-103. Mazmur pasal yang ke-103 ayat pertama sampai ayat yang keempat yang berbunyi sebagai berikut. Pujilah Tuhan, hai jiwa. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Artinya apa? Untuk mengisi kemerdekaan tersebut, Tuhan mengajak kepada kita lewat Daud, Mazmur Daud, yaitu apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara, hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus selalu memuji Tuhan. Amin. Dalam setiap langkah hidup kita,
dalam setiap aspek hidup kita. Amin. Dalam segala musim, baik cuaca mendung, cuaca cerah, baik di waktu yang enak ataupun yang tidak enak, baik dikala sehat atau sakit, dikala kita diberkati atau belum diberkati, dikala kita dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, maka Tuhan mengajar kepada kita untuk kita bisa berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Maukah engkau dan saya selalu dalam hidup ini selalu memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Lewat apa yang engkau dan saya miliki. Amin. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Karena ada beberapa hal yang manusia tidak dapat memberikannya, yang manusia tidak dapat membuatnya, yang manusia tidak dapat memilikannya selain daripada anugerah Tuhan. Yaitu apa? Jangan lupa kebaikannya. Kenapa? Karena Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Saudara, siapa yang dapat mengampuni kesalahan kita? Hanya Dia satu-satunya, Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, dan segala kesalahan kita dilupakan. Apalagi Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Mungkin kau berkata, ya dokter kan yang menyembuhkan, obat yang menyembuhkan. Saya katakan dalam nama Yesus, saya sudah mengalami dari kecil sampai besar. Hampir semua segala penyakit saya telah mengalaminya yang berat-berat. Tetapi saya boleh katakan, walaupun lewat dokter yang ahli sekalipun, walaupun lewat dokter yang hebat sekalipun, yang pintar sekalipun, walaupun lewat obat-obatan yang luar biasa, lewat alat-alat yang canggih sekalipun di dalam alat-alat kedokteran, tetapi tetap yang penyembuh adalah dokter di atas segala dokter, Yesus namanya. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya, haleluya. Jikalau bukan Tuhan, maka saya tidak ada hari ini. Yes. Terima kasih Tuhanku, Engkau dahsyat dan luar Haleluya. biasa. Dia mengampuni segala kesalahan kita, Dia menyembuhkan segala sakit kita, dan Dia yang telah menebus hidupmu dari lubang kubur. Amin. Dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Artinya apa? Kita semua tadinya sebelum dimerdekakan, kita semua adalah menuju kepada kebinasaan, maut, kematian kekal untuk selama-lamanya. Tapi karena kasih dan anugerahnya, maka kita dibebaskan, kita Amin. dilepaskan. Bahkan kita ditebus dari lubang kubur, lubang maut, lubang kematian kekal. Dan bukan cuma itu, kita dijadikan anak-anak Tuhan. Amin. Wah, saudara, sesuatu yang luar biasa. Kita menjadi anak Allah. Kenapa? Memang kita adalah ciptaan Allah. Gambar Allah ada dalam hidupmu dan hidupku. Oleh sebab itu, Amin. kita tidak boleh sembrono dalam sebuah kehidupan ini. Amin. Amin. Setuju? Amin. Saudara, bukan cuma itu, kita dijadikan anaknya. Dan Tuhan bilang, bukan cuma Dia telah menyembuhkan kita, mengampuni kita, bahkan menebus hidup kita dari lubang kubur. Tapi Dia juga yang memahkotai hidupmu dan hidupku. Amin. Dengan kasih setia dan rahmat. Yes. Oh, ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Bukan pada waktu nanti di surga, tapi saat ini engkau dan saya mengalami mahkota, yaitu kasih setia Yes. dan rahmat yang tidak pernah ada habis-habisnya. Amin. Haleluya. Tuhanku dahsyat, Tuhanmu dahsyat. Amin. Ada sebuah lagu lama, rahmatnya buat saya, rahmatnya buat saya, baik siang atau malam, rahmatnya buat saya, rahmatnya buat engkau, rahmatnya buat engkau, baik siang atau malam, rahmatnya buat saya. Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Jadi untuk mengisi kemerdekaan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, pujilah Tuhan, hai jiwa. Amin. Karena memang kita telah dimerdekakan.
bukan oleh kehebatan, kekuatan, kemampuan, perjuangan kita, tetapi karena kasih dan anugerahnya. Oleh sebab itu, pujilah Dia sepanjang waktu, sepanjang masa, dalam keadaan segala musim apapun juga. Haleluya. Yang kedua, kita kembali kepada Galatia tadi. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13b berkata demikian. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, kita telah dimerdekakan dan Tuhan mau untuk kita dapat melayani satu sama lain lewat kasih kita. Amin. Saya melihat di dalam sebuah peristiwa yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11. Saudara nanti bisa membaca secara keseluruhan, tapi saya ingin membacanya 2 ayat saja. Mari kita lihat bagaimana seseorang dapat melayani sesama manusia dengan kasih. Seperti apa yang telah dicontohkan di dalam peristiwa tersebut. Kisah Rasul pasal yang ke-11. Ayat yang ke-24 dan 25 berbunyi demikian. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Saudara, hidup Barnabas setelah dia mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah dia mengalami kemerdekaan, maka salah satu kehidupan Barnabas yang luar biasa, yaitu mengisi kemerdekaan dengan pelayanan kasih. Amin. Seperti yang tadi kita baca di dalam Galatia. Hidup Barnabas sangat berdampak bagi Saulus. Rasul Paulus sebelum namanya berganti menjadi Paulus, maka dia adalah Saulus. Siapa itu Saulus? Saulus adalah orang yang mendukacitakan hati Tuhan. Saulus adalah orang yang membenci kekristenan, membenci Tuhan. Saulus adalah seorang yang menganiaya anak-anak Tuhan, membunuh anak-anak Tuhan. Kehidupan Saulus sangat-sangat jahat. Sehingga waktu Tuhan berjumpa dengan dia, dan waktu dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya diubahkan luar biasa. Amen. Dan pada waktu itu tidak ada orang yang percaya kalau Saulus sudah bertobat. Yang tadinya pembenci orang Kristen, menghujat orang Kristen, maka dia berubah total menjadi kawan, menjadi pelayan daripada Kristus. Orang tidak percaya. Sehingga apa yang terjadi? Lewat hidup Barnabas. Karena Barnabas orang baik, pelayanannya dia adalah pelayanan seorang akan yang lain oleh kasih. Maka Barnabas dia menjemput Saulus dan membawanya ke Antiokhia dan tinggal bersama-sama. Lewat pelayanan Barnabas kepada Saulus, sehingga kita tahu Saulus yang akhirnya menjadi Rasul Paulus yang diurapi dan dipakai oleh Allah secara dahsyat. Maka peranan daripada Barnabas sangat luar biasa dalam kehidupan pelayanan Rasul atau Saulus pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Barnabas? Barnabas orang baik. Dia melayani dengan penuh kasih. Dia melayani dengan tulus hati. Dan dia melayani tanpa motivasi apapun juga. Sehingga pada waktu itu tidak ada satu orang pun yang mau menerima, bahkan membawa Saulus untuk menginap di rumahnya. Tetapi Barnabas orang baik, dia menjemput Saulus dan dia bawa ke rumahnya. Makan sama-sama, tidur sama-sama, pelayanan sama-sama. Dan kita tahu, maka hidup daripada Saulus saat itu secara berangsur diubah, dipakai oleh Tuhan. Berkat daripada pelayanan daripada Barnabas. Amen. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan kita tahu
Akhirnya Saulus menjadi seorang rasul yang diurapi, dipakai Allah secara ajaib. Dan dia berganti nama menjadi Rasul Paulus. Di mana kita tahu sebagian besar daripada perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Bahkan beberapa hamba Allah yang besar menyatakan bahwa Rasul Paulus adalah sebagai Yesus yang kedua di dalam pelayanannya di dunia ini. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat siapa itu Barnabas, dia orang biasa, dia orang kecil. Tapi karena dia melakukan firman, dia mengasihi jiwa-jiwa, dan dia melayani seorang akan yang lain dengan kasih, maka pelayanan daripada Barnabas sungguh sangat berdampak, sangat melekat, sangat berkesan di dalam hati dan jiwa daripada Rasul Paulus atau Saulus. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin memberitahu kepada setiap kita. Mungkin seringkali kita berkata, ya apa sih pelayanan saya orang kecil, saya orang biasa, saya tidak berarti. Kalau mau pelayanan, biar itu pendeta-pendeta, biar itu hamba-hamba Tuhan, biar itu orang lain yang lebih dipakai oleh Tuhan. Saya mah tidak ada artinya. Saudara, jangan pernah kita merasa kecil. Jangan pernah kita merasa tidak berarti. Di mata Tuhan, semua pelayanan itu adalah sama. Amin. Oleh sebab itu, walaupun kita menjadi orang biasa, orang sekecil apapun juga, tetapi Tuhan mau layanilah seorang akan yang lain. Maka kalau kita melayani dengan demikian, hidup kita akan berdampak kepada setiap orang, termasuk hidup Barnabas berdampak besar kepada Saulus pada waktu itu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu saya percaya bahwa Barnabas waktu itu melayani seorang akan yang lain. Alkitab tidak bercerita bahwa di mana dia melakukan pelayanan ya ribuan orang atau sekelompok besar orang, tidak. Tapi dikatakan melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Saudara, artinya apa? Walaupun pelayanan kita satu orang kepada orang yang lain, tapi dengan sabar, dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan cinta kasih, maka saya yakin benih yang telah kita tabur, benih yang engkau tabur, kapan waktu akan bertumbuh, akan berbuah, dan akan menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaannya. Katakan amin. Amin. Saya teringat akan ayah saya. Ayah saya seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Tahun 2000 telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi lewat pelayanannya yang sederhana dan penuh dengan ketulusan dan cinta kasih, beliau melayani seorang akan seorang yang lain dengan sabar, dengan tulus hati, dengan murni, dengan sungguh-sungguh. Satu ketika saya teringat waktu saya masih kecil, maka di rumah kami bergantian orang-orang yang menginap. Ternyata mereka adalah orang-orang yang butuh ditolong, butuh dirawat. Ada orang yang sakit, ada orang yang sakit saraf, ada orang yang gila, bahkan sampai gila, tinggal di rumah kami. Dan ayah saya, ibu saya, oma saya, karena waktu itu ada oma juga tinggal di rumah bersama-sama kami, maka mereka melakukan pelayanan kasih seperti yang dilakukan oleh Barnabas. Dan kita tahu lewat pelayanan ayah saya, begitu luar biasa banyak orang terberkati atasnya. Sehingga satu ketika saya pada waktu sudah dewasa, beberapa orang berkata kepada saya, "Titus, papi kamu luar biasa. Saya belum pernah berjumpa dengan seorang gembala yang tulen seperti ayah kamu, seperti papi kamu. Papi kamu adalah gembala yang tulen, pelayanannya sangat-sangat luar biasa. Dan yang berbicara demikian adalah bukan sembarang orang, adalah beberapa orang konglomerat, orang-orang terpandang, orang-orang yang sudah berhasil. Dia bilang kalau kamu, kalian, kakak adik saat ini dipakai oleh Tuhan, ya diberkati oleh Tuhan, bukan karena kamu, tapi karena papi mami kamu,
Karena ayah ibu kamu di waktu yang lampau, dia telah melakukan pelayanan seorang akan yang lain dengan kasih sayang. Amin. Saya bangga kepada ayah saya. Maka itu tidak heran. Walaupun kami dibesarkan dalam kesederhanaan, tapi akhirnya semua keturunan daripada papi mami menjadi hamba-hamba Tuhan. Amin. Semua kami keturunan Handoyo dipakai oleh Tuhan. Dan ini semua terjadi karena kami melihat sebuah teladan yang telah dilakukan oleh ayah dan ibu saya secara luar biasa. Oleh sebab itu saudara, oleh sebab itu saya rindu kepada setiap kita, siapapun engkau. Kita semua dapat melakukan pelayanan kasih ini seorang kepada seorang yang lain. Amin. Terutama di dalam kondisi situasi saat ini yang sangat tidak menguntungkan. Ada begitu banyak orang yang sedang berteriak. Ada begitu banyak orang-orang yang sedang butuh pertolongan, butuh bantuan dalam segala hal. Ini adalah sekarang waktunya untukmu dan untuk saya untuk mau melakukan pelayanan kasih satu orang kepada yang lain. Dan saya percaya sekecil apapun juga pelayananmu itu akan sangat memberkati dan akan berdampak baik kepada saudara yang melayani maupun yang dilayani, dan terutama berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Pelayanan kecil apa yang kita dapat lakukan? Banyak. Saudara, kalau engkau hanya bisa mengantar seseorang yang sakit ke rumah sakit, engkau menemani dia dikala dia membutuhkan, itu juga sebuah pelayanan yang luar biasa yang akan berdampak untuk menyukacitakan hati Bapa. Amin. Oh, banyak hal yang kita bisa lakukan. Oleh sebab itu, untuk mengisi kemerdekaan, maka jelas kita diajak, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, mengisi kemerdekaan apa yang Tuhan mau. Galatia 5 ayat yang ke-14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Satu ketika di dalam Matius pasal yang ke-22, saudara boleh baca ayat 34 dan selanjutnya. Maka ada seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Maka apa jawab Yesus kepada mereka? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Amin. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka Allah berkata itulah hukum yang pertama dan terutama. Tidak pernah Allah membedakan. Dan ternyata jelas firman katakan bahwa yang kedua sama dengan itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, hal yang ketiga di dalam mengisi kemerdekaan, yaitu Tuhan mau supaya kita mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya apa? Kita melayani dia dengan kasih, dengan murah hati, dengan penuh belas kasihan, dan itu kita lakukan kepada sesama manusia. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang diberkati katakan amin. Amin. Saya percaya, saya tidak usah uraikan panjang lebar lagi, tapi biarlah firman yang sederhana, yang singkat ini akan termeterai kepada setiap saudara, bahkan saya yang menyampaikan pun, saya juga diberkati, diingatkan, ditegur oleh Tuhan. Supaya apa? Setelah kita dimerdekakan, kita bebas, kita berkemenangan, maka ternyata
ada tugas dan tanggung jawab. Peran kita manusia yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, orang beriman, orang percaya. Yaitu 3 hal tadi untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan 3 hal lagi untuk mengisi kemerdekaan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Saya rindu kita mengawali dengan sebuah pujian. Oh, haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaranmu, bukan dengan kuatmu, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu, setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, haleluya. Engkaulah Raja-Ku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah masuk, biarlah masuk, biarlah masuk, biarlah masuk. Syukur, syukur, syukur Tuhan. Engkau luar biasa baik Tuhan. Engkau memberi kami kemerdekaan. Engkau telah mengalahkan maut. Engkau telah menyelamatkan setiap kami, sehingga kami terbebas daripada hukuman kekal. Kami sudah dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini kami telah mendapat kesempatan untuk mendengar sebagian firman-Mu. Kami percaya firman ini termeterai di dalam setiap sanubari kami. Amin. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya firman yang hidup dan berkuasa akan menolong setiap kami, akan menguatkan setiap kami, bahkan akan mengingatkan kepada setiap kami untuk setelah kami merdeka, kami selamat, maka ternyata ada tugas dan kewajiban dan tanggung jawab yang olehnya setiap anak Tuhan harus melakukannya. Yaitu Tuhan, kami tahu kami harus mempertahankan kemerdekaan ini. Kami harus mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
supaya hidup kami tidak sia-sia. Hidup kami berarti. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bersama-sama dengan umat-Mu di rumah masing-masing. Kami mendoakan Tuhan untuk setiap pribadi, setiap keluarga. Yang saat ini kami tidak tahu keberadaan mereka dalam keadaan apapun juga. Kalau ada yang lemah, Tuhan memberi kekuatan. Kalau ada yang sakit seperti Adi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bahkan yang lain yang hamba tidak tahu. Tetapi saat ini kami beriman, kami berjumpa di dalam doa. Kami punya Tuhan yang sama. Kuasa, kemurahan, ajaib yang tetap berlaku atas setiap kami dari dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan hamba berdoa, hamba lepaskan berkat kesembuhan di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan, dipulihkan, disehatkan. Terima kasih. Yang takut, yang cemas, yang khawatir, Tuhan beri kami damai sejahtera sukacita. Engkau selalu hadir dalam hidup mereka, dalam keadaan apapun juga. Bahkan mereka yang kekurangan, cukupkan mereka. Karena Engkau sungguh sumber segala berkat itu. Terima kasih. Beri kami ketenangan. Beri kami hikmat akal budi di dalam mengambil segala keputusan untuk menjalani hidup hari-hari ini. Terutama di dalam melawan penyakit COVID-19. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk presiden kami, untuk seluruh aparatur negara, dari pusat sampai yang terkecil di daerah sekalipun. Kami berdoa untuk para dokter, para sukarelawan, para suster yang menjadi orang-orang terdepan yang telah menolong begitu banyak orang yang sakit. Tuhan, ampuni kami sebagai rakyat Indonesia. Kalau ada di antara kami yang lalai, yang tidak melakukan seperti yang pemerintah kehendaki, supaya Tuhan kami tahu apalah artinya dokter, apalah artinya obat, apalah artinya semuanya. Jikalau kami sendiri tidak berbenah diri, jikalau kami sendiri tidak taat di dalam melakukan segala hal yang terbaik untuk kesehatan kami, mari Tuhan sadarkan kepada setiap rakyat Indonesia untuk kami hidup lebih disiplin, lebih baik dari waktu yang lampau. Supaya kami, bukan cuma kami ditolong, tapi banyak orang lain juga ditolong. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan, baik persembahan kolektor, ucapan syukur, maupun juga persepuluhan. Kami berdoa, buka tingkap langit, berkat-Mu Engkau curahkan sampai berkelimpahan. Diberkati roti makananmu, diberkati air minummu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, diberkati studimu. Apapun yang Engkau kerjakan berhasil. Karena Tuhan sumber segala keberhasilan. Dan sebentar Tuhan kami akan terima berkat dari Bapa. Mari saya coba kita bangkit berdiri. Kita mengangkat kedua tangan. Terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan padamu kasih dan anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus tinggal menyertai kami pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus, untuk selama-lamanya kami tetap setia kepadamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, semua kekasih Tuhan beriman diberkati, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai berjumpa minggu depan. Haleluya.